Salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat ya. Pada video ini kita akan melihat batasan materi ajar matematika SMP kelas 7 sesuai dengan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 untuk jenjang SMP tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil dan genap. Nah, berikut ini adalah tampilan cover di modul ganjilnya dan modul genapnya. Modul ini bisa didapatkan di guru masing-masing di sekolah ya, atau bisa download di link deskripsi pada video ini. Yuk kita lihat materi apa aja ya kita pelajarinya, mulai dari semester ganjil. Di semester ganjil ini ada dua modul. Modul yang pertama menerapkan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan. Masuk ke dalam kompetensi dasar atau disingkat KD 3.3 dan 4.3. Modul yang kedua mendeskripsikan fenomena perbandingan. Ini masuk ke dalam KD 3.4 dan 4.4. Yuk kita simak dari dua modul ini. Modul yang pertama ini kita sebut dengan bab PLSP dan PTLSP. PLSP itu persamaan linear satu variabel, PTLSP pertidaksamaan linear satu variabelnya. Oke, berikut pemetaan kompetensinya ya. Bisa kita simak di sini. KD 3.3 ini termasuk ke dalam pengetahuan atau KI 3 dan KD 4.3 ini termasuk ke dalam keterampilan atau KI 4. Nah, berikut indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran modul 1 ini. Sekilas ya dari Pak Wandri, yang paling sulit itu nanti kita masuk ke menyelesaikan PLSP-nya dan menyelesaikan PTLSP-nya, lalu membuat modelnya ya. Lalu membuat model PLSP dan PTLSP-nya. Di keterampilannya itu penyelesaiannya ya masing-masing ada PLSP dan PTLSP. Oke, semoga bisa nanti dihadapi modul pertama. Lanjut ya. Modul yang kedua ini kita sebut dengan bab perbandingan. Ya, ini pemetaan kompetensinya. KD 3.4 termasuk pengetahuan atau KI 3 dan KD 4.4 termasuk keterampilan atau KI 4. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ini yang akan kita capai pada pembelajaran modul yang kedua. Nah, sekilas nih dari Pak Wandri yang mungkin agak sulit ini adalah pada nomor 5 dan nomor 6 ya. Menjelaskan rasio dua besaran yang terkait faktor debit. Lalu mengidentifikasi permasalahan rasio dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Di pengetahuannya, sedangkan di keterampilannya ini penyelesaiannya ya masalah yang terkait proporsi, skala, kecepatan, lalu menyelesaikan masalah yang terkait debit tadi, lalu sampai menganalisis ya. Ini indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran di modul yang kedua. Oke, semester ganjil hanya ada dua modul ya. Kita lanjut ke semester genap. Ada berapa modul nih di semester genap? Wow, lebih banyak ya dari semester ganjil. Di semester genapnya ada 4 modul nih. Modul yang pertama, memahami aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini masuk KD 3.5 dan 4.5. Lalu modul yang kedua, menggunakan konsep luas dan keliling segi 4 dan segitiga untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Ini masuk KD 3.6 dan 4.6. Modul yang ketiga, menginterpretasi hubungan antar sudut dan kedudukan garis dari suatu konteks. Ini masuk KD 3.7 dan 4.7. Modul yang keempat, menyajikan dan menafsirkan data dari suatu konteks. Masuk KD 3.8 dan 4.8. Berurut ya, 35, 36, 37, 38. Jadi 4 berturut-turut. Kita akan bahas ya. Modul yang pertama ini disebut dengan aritmetika sosial.
ini pemetaan kompetensinya seperti tadi ya. KD 35 ini termasuk pengetahuan, KI 3 dan KD 4.5 ini termasuk keterampilan atau KI 4. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran modul pertama ini semester genap. Perhatikan di sini hampir semuanya, setiap indikatornya ini sulit ya. Ini lebih ke dalam penafsiran kehidupan sehari-hari ya. Dan ini bisa dikaitkan dalam kontekstual, bisa penjualan, pembelian, potongan, persentase, keuntungan ini kan sering dihadapi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Menganalisis, mengenal ini lebih kepada kontekstual semuanya. Nih, keterampilannya ini penyelesaian semua ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tadi. Nah, ini semua adalah indikator pencapaian yang harus kita capai pada pembelajaran modul pertama. Oke, kita lanjut ya ke modul yang kedua. Modul yang kedua kita sebut dengan segitiga dan segi empat ya. Ini bangun datar segitiga dan bangun datar segi empat. Nah, ini pemetaannya seperti tadi ya. Di KD 3.6 termasuk pengetahuan atau KI 3 dan di KD 4.6 ya termasuk keterampilan atau KI 4. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensinya ya. Ini karena kita sudah pernah kuasai di sekolah dasar waktu itu ya. Untuk segitiga dan segi empat rasanya tidak terlalu sulit ya. Lebih memahami lagi, menjelaskan dan mengaitkan lagi rumusnya gitu ya. Bisa unsur, luas, volume, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di keterampilannya gitu kita akan menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi diambil ke dalam kehidupan sehari-hari nih yang berkaitan dengan luas, keliling gitu ya. Pada segitiga dan segi empat. Kita lanjut ya ke modul yang ketiga. Ini kita sebut dengan garis dan sudut ya. Nah, ini pemetaan kompetensinya seperti tadi juga. KD 3.7 termasuk pengetahuan atau KI 3 dan KD 4.7 termasuk keterampilan atau KI 4. Berikut ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai di pembelajaran modul yang ketiga. Nah, sekilas nih hampir semuanya mempunyai porsi yang sulit ya, karena ini kita harus mulai memahami, memahami, lalu nanti masuk ke mengidentifikasi sampai ke menganalisis hubungan antara sudut ya, garis gitu ya, garis yang berpotongan, garis yang sejajar dan lain-lain. Ini kita akan kupas di sini. Terus di keterampilannya ini lebih ke penyelesaian ya, kontekstual semua nih masalah yang terjadi di dalam materi ini di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ya ke modul yang terakhir nih di semester genap, modul yang keempat. Ini kita sebut dengan bab penyajian data. Oke, ini pemetaan kompetensinya. Oke, seperti tadi ya. Di KD 3.8 termasuk pengetahuan atau KI 3 dan di KD 4.8 maksudnya ini keterampilan atau KI 4. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensinya yang akan kita capai pada pembelajaran modul keempat. Ini lebih kepada teoritis ya, menurut Pak Wandri ini. Jadi indikatornya tidak terlalu sulit ya. Ini mengetahui dan menganalisis saja. Nah, nanti kita akan menyajikan semua data-data yang ada gitu ke dalam tabel, diagram, bisa diagram garis, batang, lingkaran gitu ya. Mencari hubungannya antara data-data gitu ya. Dan di keterampilan ini menyajikan sampai ke menafsir data. Jadi bisa kita melihat data dalam bentuk diagram misalnya, lalu kita tafsirkan datanya tersebut. Nah, model pembelajarannya seperti itu. Ini semua akan kita capai untuk pembelajaran di modul yang keempat ya. Nah, sampai 4 modul ya semester genap ya. Oke, semangat untuk menghadapi pembelajaran tahun ini di tahun pelajaran 2021-2022. Salam matematika.